Miniatur juga Bang, bikin miniatur. Ya. Lanjut. Tapi ketika Yesus itu berbahagia, mereka kesetanan. Contoh, Yesus dikatakan bahwa beliau itu menikah. Menikah itu kan kabar baik. Betul tidak? Tetapi kenapa setiap orang Kristen begitu mendengar Yesus menikah, disajikan datanya, ternyata mereka semua kesetanan. Mereka seolah-olah pengen Yesus itu menderita, Yesus itu menderita, Yesus itu menderita. Tidak boleh yang namanya bahagia. Ini, aduh, ada Bang Juma di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Dewa ya, Gurunda ya. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adikku. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, sehat Bang ya? Sehat. Oh, sehat kali. Masih suka nyiram wes ya setelah BAB Bang? Masih? Masih. Sama kebiasaan. Enggak ada akhlak nih Bang Dewa kalau nanya. Udah masuk. Ya, iya. Bang, Gimana? ini mungkin Siap. momi apa ini ya, teman saudara kita Kristen. Beliau ini sudah tidak yakin dengan kitabnya, Bibelnya, sudah tidak meyakinin, dan dia sudah percaya bahwasanya Yesus adalah utusan, kan begitu. Dan dia yakin Yesus itu baik dan Yesus itu menyampaikan kebenaran, dan dia meyakini Tuhan satu-satunya yaitu Allah. Hanya saja hidayah itu kan milik Allah. Mungkin tadi dia mengatakan, saya coba undang Bang Zuma, mungkin dia hanya ingin merenungkan. Silahkan kalian sampaikan, saya di sini sambil merenungkan. Jadi mudah-mudahan beliau ini akan mendapatkan hidayah. Mungkin bisa Abang berikan masukan lagi kepada beliau. Ya, mudah-mudahan yang beliau renungkan itu mendapat hidayah pada pagi hari ini ya. Silakan Bang Momi, monitor. Izin dikit Ya. bentar. Bang Blender tadi juga sempat aku tanya, katanya dia juga udah yakin Bang Zuma kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya boleh sedikit ya teman-teman. Fadol Gurunda, Masya Allah, fadol. Masya Allah. Jadi kita ini Islam Kristen meyakini akan adanya Nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, yang ditolak oleh Bani Israel. Umat Islam menyebutnya Nabi Isa, orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Roma menyebutnya Isus, orang Indonesia menyebutnya Yesus. Apakah oknum ini adalah sama? Nah, ini pertanyaan klasik. Kalau yang ditanya, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat dan mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah oknum yang sama. Tapi ketika berbicara mengenai oknum yang datang kepada Paulus, yang datang kemudian kepada orang-orang Kristen, yang orang Kristen sebut dengan Roh Kudus, itu bukan Yesus. Itu beda lagi. Itu adalah makhluk yang sering kita bahas, yang memang meminta kepada Allah untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Nah, Allah kemudian tidak menginginkan keturunan Adam semuanya masuk neraka, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu cakupannya apa? Seibarat reformasi, cakupannya Orde Baru, Orde Lama. Al-Quran itu bagian daripada materi yang ada di dalamnya adalah membahas tentang agama terdahulu, bangsa terdahulu, keadaan mereka, tipikal mereka, sifat-sifat mereka, karakter mereka, dan perilaku mereka. Jadi kalau Al-Quran banyak membahas tentang orang-orang kufur, orang-orang kafir, wajar. Karena Al-Quran datang sebagai penolong terhadap orang-orang yang kemudian jauh keluar dari kaidah beragama dengan agama yang benar. Makanya Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida.
Yang mereka sembah selain Allah pencipta langit dan bumi itu hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Nah, kalau saya bertanya terhadap sahabat-sahabat yang ada di sini dan juga rekan Kristen yang ada di sini, di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di 15. Siapa yang menggenapi ketika Tuhan berseru kepada iblis, ke dalam dunia orang mati, aku akan menurunkan engkau. Siapa yang menggenapi ini? Turun ke alam maut. Ada yang bisa jawab dengan jujur? Siapa yang pernah mengalami tanda Mungkin ini? dari Bang Mumi dulu. Bang Mumi barangkali ingin menjawab, silakan dibuka mute-nya, Pak Mumi. Kita nggak berdebat ya, kita hanya berdiskusi ringan. Yang menggenapi turun ke alam maut Yesus. Oke, itu pertanyaan dan jawabannya sangat luar biasa. Kata Tuhan di data nomor 15-nya, sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu satu. Yang kedua, kepada siapa Yesus memberikan tanda Yunus, yaitu bangkit dari perut bumi? Kepada siapa? Di dalam Matius 12. Dibuka mute-nya Pak Mumi. Kepada Bani Israel. Masya Allah. Jadi kepada Bani Israel, dan spesifikasi yang muncul di sana, Yesus mengatakan pada hari saat beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata, Guru, ya Paman, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tinggal di dalam rahim 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga dia harus keluar. Ini tanda untuk angkatan jahat. Sesi kedua, level kedua. Tadi level pertamanya, siapa yang menggenapi ketika Allah berkata, Tuhan berkata dalam Yesaya 14:15, sebaliknya ke dunia orang mati akan aku turunkan engkau. Itu yang menggenapi adalah iblis, setan. Nah, Yesus kemudian berkata di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42. Sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain daripada tanda apa? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Ini angkatan jahat punya kode. Jadi iblis masuk ke dalam kubur, angkatan jahat dikasih tanda. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali adanya orang yang keluar dari kubur setelah dia berdiam 3 hari 3 malam di perut bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pertanyaan level ketiga. Di dalam Matius 12, angkatan jahat ini kemudian kerasukan setan. Ketika orang ini bertobat, lalu kemudian tidak lama berselang dia bertobat, masuk kembali 8 ruh iblis ke dalam tubuhnya, sehingga dia semakin jahat, dan orang ini kemudian seangkatan dengan Yesus. Jadi yang pertama, ada setan masuk ke alam kubur. Yang kedua, ada setan yang keluar dari kubur untuk angkatan jahat. Dan yang ketiga, setan ini kemudian masuk ke dalam sosok manusia yang seangkatan dengan angkatan jahat.
8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, sehingga apa kata Yesus, lalu keluarlah iblis tersebut dan mengajak ke-7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk kembali berdiam di orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya nih kepada Muslim dan juga kepada saudara Kristen, siapa yang menggenapi angkatan jahat tersebut yang padanya ada roh-roh yang datang kepadanya, lalu setelah itu dia menjadi pengajar, setelah itu dia menjadi pembimbing, setelah itu dia minta kemudian diteladani, setelah itu kemudian dia mendirikan sekte, setelah itu kemudian dia membantah segala firman yang maha tinggi, kemudian dia membentuk pola baru, sekte baru, dan kemudian diusir dari umatnya Bani Israel. Ini siapa oknumnya? Paulus, pendiri Kristen. Yaitu Rasul Paulus. Allahu Akbar. Level 4. Ini yang terakhir. Kita jangan terlalu banyak. Harusnya ada 13, tapi keempat aja. Mudah-mudahan kita sudah nyampe ke sana. 14 ini, yang keempat ini akan membuat kita kemudian terbuka cakrawala berpikir. Tadi saudara kita Mumi mengatakan Rasul Paulus. Kita lari ke data nomor 15 dari Matius 24. Apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji kamu lihat berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi ada pembinasa kemudian berdiri di tempat yang suci. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan yang suci. Pembinasa keji adalah orang yang menggiring manusia untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa dia menggiring manusia ke dalam neraka? Karena manusia yang menjadi pengikutnya ini menanggalkan akal sehatnya untuk kemudian mengikuti ajaran sesat. Sehingga endingnya apa? Diusir oleh yang mereka sembah kelak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini sudah nyata betul. Apabila kamu melihat seorang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan kemudian di dalam Daniel 7 nomor 25, ternyata sang pembinasa keji ini membantah perkataan sang yang maha tinggi. Nah, sang yang maha tinggi mengatakan di dalam Ulangan 27, terkutuklah orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Terkutuklah orang yang menganiaya anak yatim piatu. Terkutuklah orang yang tidak memperhatikan hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuklah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang curang dalam penggarisan pembatasan tanah. Terkutuklah, 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 terkutuklah. Itu di Ulangan 27. Yang dikutuk itu item-itemnya diantaranya adalah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu kata ya, sang maha tinggi. Nah, coba kita lihat makhluk yang merasuki oknum jahat ini, angkatan jahat ini, mengajarkan oknum tersebut berkata begini. Dulu yang kuanggap sebagai kebenaran, setelah Yesus datang kepadaku, makhluk yang datang mengaku Yesus kepadaku masuk ke dalam jiwaku, sejak itulah yang dulu ku anggap baik, sekarang ku anggap tinja, ku anggap tai, ku anggap sampah. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang tadinya benar menurutku, begitu datang makhluk itu kepada aku menganggap itu semua adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Aku menganggap itu adalah sampah. Ini siapa ini? Yang menggenapi Matius 24 nomor 15, yang dulu di tempat yang suci ini ngaku-ngaku rasul, tetapi ternyata dia pembinasa keji. Ini sudah jelas bagi orang yang berpikir. Kita jujur aja, dibawa siapa kira-kira? Semua pasti udah tahu. Hanya orang yang mempersempit kemudian akalnya untuk menolak kebenaran itu.
Nah inilah yang Al-Quran sebutkan kemudian, wa iyadu'una illa syaitanan marida. Kenapa? Sang pembinasa keji ini menggiring manusia untuk menyembah kepada makhluk tersebut. Makanya Allah bertanya pada masa orang di sidang, Nabi Isa ditanya, wahai Isa, kak dia, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Hei sini kamu. Coba kamu tengok tuh orang semua pada hitam kepalanya, matanya cuma satu. Gak berfungsi matanya sebelah. Matanya semuanya sudah satu semua. Apakah kamu yang mengajarkan dia menuhankan dirimu selain aku? Nabi Isa berkata menjawab, la, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin aku mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ajarkan kepada mereka. Aku mengajarkan apa yang kau perintahkan. Ma qultu illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bahkan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Oh, jadi bukan kamu yang mengajarkan itu? Bukan. Nah, coba kau bicara sama dia. Maka bicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Pada hari terakhir nanti memang banyak orang yang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu? Pada hari itu jugalah aku akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Subhanallah. Kenapa kemudian Yesus tidak mengenal orang-orang ini? Karena sejatinya yang mereka sembah itu adalah makhluk yang datang kepada sang pembinasa keji, yang duduk di tempat kudus, yang berdiri di tempat kudus, mendapatkan titel kebanggaan rasul. Sedangkan rasul itu adalah seorang nabi yang ditasbihkan, yang ditahirkan, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kalam dari langit kepada manusia. Dia menerima pernyataan dari makhluk gaib, makhluk halus yang datang hanya dengan suara dan cahaya, lalu dijadikan itu sebagai pengajaran kepada orang. Kemudian Yesus tidak mengenal orang-orang tersebut, karena Yesus, loh, aku nggak pernah ngajarin kayak gini kok. Kok bisa kayak gini intinya? Siapa yang ngajarin kalian? Aku tidak mengenal kalian. Enyah daripadaku. Silakan engkau cari Tuhanmu. Nah, makanya dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Dan nanti kata Allah, apa yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah, akan memusuhi mereka sendiri. Nah, terbukti Matius 7, 22, 23, Yesus memusuhi orang-orang Kristen. Kata Allah, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap Yesus, Nabi Isa, akan diingkari oleh Nabi Isa. Nah, terbukti Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, bukankah kami bernubuat loh, bermujizat, mengusir setan pakai namamu loh? Harusnya kau terima itu, kau kan Tuhan. Apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua itu adalah pembuat kejahatan. Oh no, kamu itu Tuhan. Tidak. Jangan kau permalukan aku di hadapan Tuhanku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hentikan itu. Maka hari ini ketika Al-Quran itu datang meluruskan ajaran-ajaran seperti ini, ditelaah dengan akal sehat, dengan penuh kesadaran, ikhlas, demi keselamatan di akhirat nanti, bukan ego, maka orang-orang itu akan menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya kenapa Al-Quran itu disebut sebagai kabar gembira? Al-Quran disebut kabar gembira itu kenapa? Karena bergembiralah orang-orang yang selama ini melakukan satu prosesi keagamaan tidak ada dasar pijakan.
bingung. Orang yang mencari kebenaran bingung. Disuruh beribadah, ibadah hari Minggu, perintahnya mana? Tak ada. Bingung mereka. Mereka hanya melakukan ritual-ritual yang diperintahkan dan diajarkan oleh nenek moyang mereka. Bingung. Mereka beribadah, mereka makan makanan yang diharamkan, mereka melakukan satu prosesi-prosesi keagamaan yang tidak ada dasar pijakannya kemudian. Maka apa yang terjadi? Ketika Al-Quran didatangkan kepada mereka, mereka kemudian menerima kabar gembira tersebut. Mereka kemudian merasa ada penolongnya bagi orang yang berakal. Nah, bergembiralah kemudian orang yang menerima kabar besar, karena Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah kabar besar bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memikirkan keselamatannya kelak di akhirat. Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas di dalam surah Sad ayat ke-6. Yang jauh meninggalkan ajaran Tuhan, kemudian ketika datang Al-Quran, mereka yang masih bisa diselamatkan, antum anhu mu'aridun, yang kamu berpaling darinya, yaitu Al-Quran, akan kembali kepada kehadirat Allah, kembali kepada hidayah Allah. Nah, inilah yang Al-Quran sampaikan. Maka berbahagialah orang yang sempat menerima pengajaran dari teman-teman apologet Islam, untuk mereka ketahui titik kebenaran yang sesungguhnya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam artinya selamat, dan Yesus rupa-rupanya memang bergelar juru selamat. Maka Islam adalah ajaran Yesus. Mari kita buktikan. Sederhana, 15 sampai 1 menit. Dikatakan apa kemudian di dalam kitabnya orang Kristen? Barang siapa yang menampar pipi kananmu, kirimu, berikan jugalah pipi kirimu, kananmu. Ini bisa nggak diperhatikan? Tak bisa. Tapi yang diperhatikan oleh Kristen hari ini apa? Ajaran Islam. Yang dianggap kemudian menghujat, dilaporkan polisi. Itu ajaran siapa? Ya ajaran Islam. Harusnya kalau ajaran Kristen yang diperhatikan, ya jangan dilaporkan. Tapi rupa-rupanya Yesus sebagai juru selamat memberikan jalan menuju kepada Islam. Makanya di dalam Yeremia 29 nomor 11 Tuhan berfirman, berkata apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan yang mencelakakan, kata Allah, kata Tuhan di sana. Artinya bahwa Yesus disebut juru selamat, Yesus itu juru Islam. Islam ini rahmatan lil alamin. Tanpa saudara-saudara Kristen sadari, saban hari mereka kemudian mempraktekkan di luar Bible ajaran Islam. Contoh, memaafkan, ya toh? Melaporkan kemaksiatan, melaporkan sesuatu yang tidak baik, marah terhadap kemungkaran, benci terhadap kesalahan. Itu semua adalah praktek jalan ajaran dalam ajaran Islam. Memusuhi, mengasihi musuh, itu ajaran Kristen. Tapi prakteknya Kristen justru membenci kepada musuh. Kenapa? Karena musuh itu identik dengan setan, dan setan itu adalah musuh manusia. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, Kristen memperhatikan itu, bukan memperhatikan ajaran Kristen. Tapi justru Kristen tidak menyadari bahwa sehari-hari ketika mereka benci kepada penghujat, ketika mereka benci kepada orang yang menghina agama mereka, itu mereka sedang tidak memperhatikan kasihi musuhmu, tetapi sedang memperhatikan apa? Rahmatan lil alamin. Bahwa segala sesuatu kemungkaran itu tidak cocok untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah. Dalam prakteknya, Kristen justru mempraktekkan ajaran Islam. Ajaran tampar pipi kiri, pipi kanan, ampunilah segala
kesalahan musuh-musuhmu, rangkullah mereka, peliharalah mereka, jagalah mereka, sayangilah mereka, kasihilah mereka lebih dari kau mengasihi dirimu sendiri. Itu hanya bullshit, hanya simbol, hanya buah bibir saja, hanya aksesoris. Pada prinsipnya yang diperhatikan adalah apa yang dirancang oleh Allah. Yeremia 29 tadi yang kumaksud. Aku tahu rancanganku tentang kalian wahai anak Adam. Aku tahu rancanganku tentang kalian adalah rancangan damai sejahtera, rancangan Islam, rancangan salam, bukan rancangan yang membinasakan. Dan Yesus diutus kemudian sebagai apa? Yesus diutus bukan sebagai juru tumbal, bukan sebagai juru salib, bukan sebagai juru khianat, bukan sebagai juru suap, bukan. Tapi Yesus diutus sebagai juru selamat. Dia diutus sebagai juru Islam. Akulah guru, akulah Tuhan. Guru apa? Yesus adalah ustaz. Yesus bukan pendeta. Yesus ustaz. Dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim yang taat. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, makhluk Tuhan yang suci, dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. La haula wala quwata illa billah. Sang juru selamat, sang juru Islam telah menunjukkan kemudian bagaimana menjadi seorang Islam yang baik, bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Yesus tidak pernah mempraktikkan bagaimana caranya menjadi Kristen, bagaimana caranya bakar babi, bagaimana caranya masak babi, bagaimana caranya menyembelih babi, bagaimana caranya berjoget di gereja, bagaimana caranya masuk ke gereja, bagaimana caranya duduk di gereja, bagaimana caranya mendengarkan khotbah di gereja, bagaimana caranya menyembah kepada dirinya. Yesus tidak pernah mempraktikkan itu. Padahal di dalam kitab saudara Kristen 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, coba kita lihat, yang hidup seperti Yesus Islam atau Kristen? Justru Islam yang hidupnya sama seperti Yesus. Kristen sama seperti siapa Kristen ini? Makan babi. Sama siapa? Ikut siapa dia? Makan anjing, makan monyet, makan komodo, makan tikus, makan buaya, makan kuda nil, makan harimau, makan komodo, makan kodok, cicak pun mungkin dimakan. Ikut siapa ente? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud. Kristen mana ada? Kalian ikut siapa? Sedangkan Yesus itu, kata kitab saudara di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Subhanallah. Ini kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita nih, tiba waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Yesus dengar. Yesus dengar. Kemudian setelah azan bunyi lonceng. Kalau yang memukul lonceng itu sudah tua, bunyi loncengnya beda. Berserak. Habis itu disuarakan juga, pakai toa juga dong. Pakai toa juga. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Maka bersegeralah ke rumah ibadah, gereja, untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kaget dia apabila pada saat itu dia sedang ngopi, tumpah kopinya, gemetaran badannya,
merah matanya, kupingnya menyala. Apa ini? Ajaran siapa ini? Maka singkat cerita, Yesus mengarahkan langkahnya kemana? Ke gereja atau ke masjid? Hayya 'alas shalah. Panggilan, seruan untuk sujud. Hayya 'alal falah. Seruan untuk menuju kepada kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berseru tunduk kepada Sang Yang Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Kemana hendak kaki Yesus melangkah? Kita intip. Tak, 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 tak. Rupa-rupanya Yesus wudhu, melepaskan sandal lalu mengucapkan apa? Assalamu alaikum, salam alaikum. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, An-Nisa ayat 159, tak ada satupun ahli kitab yang bertemu Yesus Nabi Isa kelak di akhir zaman, melainkan mereka semuanya akan menjadi Muslim. Itu ending terakhirnya. Tidak ada satupun orang Kristen di hari terakhir kelak yang bertemu dengan Yesus yang tidak diusir. Hebatnya tuh. Kalau di Al-Quran tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam di penghujung kehidupan di dunia ini. Sedangkan Kristen di dalam Matius 7, tak ada satupun Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, bla 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 bla, yang tidak diusir dan dicap sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Ini luar biasa. Bagi orang-orang yang berakal, mau beriman dan diterima oleh Yesus atau mau diusir. Hanya orang konyol, koplak, Dungu bin Bahlul yang mau diusir oleh Yesus. Kalau saya sih nggak mau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditelaah dengan baik. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sedikit ya tadi saya mau meluruskan benar ya yang dikatakan mau Jumat. Terkejut juga tadi. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan? Ini malah mereka pula yang duluan melapor, ya kan? Seharusnya kita duluan melapor, mereka enggak. Aku bingung juga aku nih. Ya, betul juga. Baru teringat aku nih. Mereka menjalankan kemana-mana wah, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, hukum kasih. Loh, kok nggak sesuai ya? Juga bingung. Seharusnya kita nih kan yang Islam ya kan, duluan lapor, mereka memaafkan. Kita duluan lapor, mereka memaafkan. Tapi ini mereka pula duluan lapor, melapor. Wah, hukum kasih apa itu? Jelas lanjut mungkin. Berserak Ben. Masya Allah, Gurunda. Tapi sebelum ke Pak Momi, ini juga ada Bang Jai ya. Tapi nanti Pak Momi dulu. Tapi saya sapa dulu Bang Jai. Selamat siang Bang Jai. Halo, selamat pagi. Iya, Bang Jai ini juga Kristen ketika dia dulu rajin ke gereja, ketika mendengarkan narasi-narasi ya, data-data yang disampaikan oleh Gurunda, sekarang dia jadi nggak pernah ke gereja, Gurunda. Jangan salahkan saya. Ada berapa hari kan pernah diskusi sama Bang Juma itu waktu sama Unerifa. Cuman masih aku kan lah ninggal ke apa itu Bible terus doktrin lah cah itu. Cuman aku kan tidak mau didikte, aku nak tahu dewek cah itu. Jadi ada beberapa poin terus ada beberapa pertanyaan yang nak aku tanya ke juga nanti mau ditanyakan gitu sama ya, Bang Jai izin nanti dulu ya, Bang Momi dulu ya, Bang Jai nggak apa-apa ya. Kita Palembang kok. Iya nih Bang Ce. Palembang. Palembang lebih condong ke Islam ya. Uang kita Palembang kok Bang Deden. Iya. Cuma emang bukan tidak tahu yo lah dari kakek nenek di sini cah itu. Cuma tidak tahu aslinya mana. Aku di Banyuasin.
Palembang lebih identik Islam loh, tapi Iya, kenapa banyak ini nian. Kristen ya? Iya, banyak. Ya udahlah bang, kembali ke fitrahnya bang, apalagi udah ya kan. Kaget dulu bang. Kan Belajar dulu. jangan udah bisa dipaksa juga. Cuman memang lah males ke gereja. Cuman kaget lah ada beberapa ini ada catatan-catatan yang nanti aku nak tanya ke Bang Jumo juga. Iya, sabar dulu ya Bang Jai, standby dulu ya, nggak Aku apa-apa ya. nyimak Ya, dulu. terima kasih. Pak Mumi, silakan Pak Mumi, ditanggapi dulu gimana Pak Mumi? Luar biasa sekali penjelasan dari Bang Juma, sangat detail, simpel, sangat jelas. Itulah kebenaran sampai menembusi hati saya dan menghancurkan segala sung-sung tulangku, hancur lebur ketika mendengarkannya. Maka buktinya saya juga nggak masuk gereja sudah 4 tahun, dan ketika saya mengikuti ajaran Yesus yang adalah sunat, saya harus mencari bait Allah di mana ke bait Allah, saya harus berjuang. Tetapi saya merenungkan kembali bahwa kebenaran sudah ada di depan mata. Cuma satu poin, yaitu kenapa ya? Saya tanya lagi ya. Coba berikan saya solusi kenapa keikhlasan itu sangat berat di dunia ini. Aduh Tuhan, ya Allah yang Maha Esa, berikanlah saya kemudahan. Keikhlasan itu kenapa Amin. berat? Amin ya Allah, berikan kemudahan kepada Mumi Allah. Ikhlas itu berat. Itu saya sampaikan sementara dulu. Ya, sebelum ke Gurunda, izin Gurunda, tadi saya kepental Ikhwan Pilah ya, saya kepental dan ada peringatan juga. Saya minta bantuan kepada semuanya saudaraku yang di bawah, minta bantu tap layar ya, biar kuat komalnya, biar tidak rungkat. Lanjut Gurunda. Sebelum kesana kita semua teman-teman kita doakan ya buat Bang Momi ini ya, semoga Allah memudahkan beliau ya,